Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Zakaria, NPM 2324372185. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sosial media. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Nah, yang pertama, pengantar manajemen sosial media. Nah, manajemen sosial media adalah proses merencanakan, mengatur, dan mengelola konten digital pada platform media sosial. Nah, manajemen sosial media ini bertujuan untuk membangun citra, menjangkau audiens, dan menciptakan hubungan yang erat dengan pengguna. Nah, yang kedua, mengapa sih manajemen sosial media itu penting? Nah, yang pertama, karena meningkatkan visibilitas brand. Media sosial memungkinkan brand dikenal luas dan cepat. Nah, yang kedua, menyediakan interaksi langsung dengan pelanggan, komunikasi dua arah, membangun loyalitas. Nah, yang ketiga, mengukur efektivitas kampanye. Data analitik memberikan insight penting. Nah, yang ketiga, langkah-langkah utama dalam manajemen sosial media. Yang pertama, menentukan tujuan, seperti meningkatkan penjualan atau membangun komunitas. Nah, yang kedua, menentukan target audiens. Nah, menentukan target audiens ini harus menyesuaikan konten sesuai demografi pengguna. Nah, yang ketiga, membuat kalender konten. Kenapa kita harus membuat kalender konten? Karena perencanaan konten secara rutin dan konsisten. Nah, jadi setiap kita ingin membuat konten, kita harus konsisten. Misalnya nih, kita ingin membuat konten di hari Senin jam 7 pagi. Nah, besok kita harus di hari Selasa juga membuat konten di jam 7 pagi juga. Nah, itu dilakukan secara rutin dan konsisten. Nah, yang keempat, menggunakan tools manajemen. Nah, kenapa kita menggunakan tools manajemen? Karena untuk penjadwalan dan pelaporan. Nah, ini tadi yang saya bilang tentang misalnya kita di hari Senin itu membuat konten di jam 7, di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu jelasnya itu untuk penjadwalan dan pelaporan. Nah, yang keempat, platform sosial media populer. Nah, untuk saat ini platform media sosial yang populer itu yang pertama Instagram. Kenapa Instagram ini termasuk media yang terpopuler? Karena Instagram ini cocok untuk visual branding dan promosi produk. Nah, sekarang Instagram itu bukan hanya untuk buat snapgram. Intinya Instagram ini cocok untuk visual branding dan promosi produk. Sekarang Instagram kalau kita promosi produk, kita bisa dapat uang gitu. Nah, yang kedua Facebook. Facebook ini baik untuk komunitas dan iklan berbayar. Nah, sekarang platform Facebook ini bisa menghasilkan uang dengan yang bernama itu Facebook Pro. Kita ibarat kita buat konten, kita masukkan ke Facebook, kita dapat uang gitu. Nah, yang ketiga, Twitter atau X. Nah, Twitter atau X ini efektif untuk komunikasi real time dan berita. Nah, Twitter X inilah yang beritanya itu cepat, sangat cepat untuk upload berita-berita terbaru. Nah, yang keempat, TikTok. TikTok ini sangat cocok untuk konten video pendek yang viral. Nah, zaman sekarang TikTok lah yang sangat banyak untuk menghasilkan uang. Yang pertama, streamer. Kedua, konten-konten video pendek atau tentang keranjang-keranjang kuning berjualan, sama TikTok affiliate. Nah, TikTok affiliate itu dia ibaratnya kita promosi barang, nanti ada yang check out, kita dapat komisi gitu, sekitar 7% atau 10% gitulah dari harga pasar. Nah, strategi konten efektif. Nah, yang pertama itu gunakan storytelling. Kenapa kita harus menggunakan storytelling? Karena storytelling ini untuk membangun cerita, koneksi emosional. Nah, yang kedua, gunakan CTA atau call to action. Nah,
call to action ini mendorong audiens untuk bertindak. Nah, yang ketiga, konsistensi visual, menjaga identitas brand. Nah, yang keempat, variasi konten. Nah, variasi konten ini ada 3. Yang pertama itu ada edukasi, hiburan, dan interaksi. Nah, tools populer untuk manajemen. Tools itu apa sih? Nah, tools itu kayak ibaratnya aplikasi untuk mendesain, untuk ibaratnya inilah aplikasi yang prabayar lah ibaratnya. Nah, yang pertama itu ada Canva. Canva ini desain grafis konten menarik. Nah, kalian di Canva ini bisa membuat PPT atau banyaklah Canva, desain Canva yang menarik. Yang kedua itu Hotsuite atau Buffer. Nah, penjadwalan otomatis. Yang ketiga Meta Business Suite, manajemen Facebook dan Instagram. Nah, yang keempat Google Analytics dan Incident IG untuk analisis performa. Nah, tantangan umum dan solusi. Sulit konsisten. Nah, solusinya buat kalender konten mingguan atau bulanan. Nah, contohnya misal nih kalian ingin membuat konten. Nah, kalian mau buat konten setiap minggu ataupun setiap bulan. Nah, tapi lebih bagus itu setiap hari, karena kalau kita semakin setiap hari kita membuat konten, itu video kita bakal FYP terus. Nah, yang kedua interaksi rendah atau solusi. Buat konten interaktif atau poll tanya jawab. Nah, kalian di sini harus membuat konten-konten yang menarik lah tentang sesi tanya jawab atau apalah. Yang ketiga itu keterbatasan waktu. Solusinya gunakan tools otomatisasi. Nah, yang studi kasus brand sukses. Nah, studi kasus ini yang sukses brandnya itu ada Ruang Guru, Mesglo, dan Sejuta Cita. Nah, Ruang Guru ini banyak pemakaiannya untuk anak-anak SMA yang pendaftaran eligible untuk SNPTN. Nah, Ruang Guru ini edukasi digital dengan storytelling dan video interaktif. Nah, yang kedua Mesglo, strategi influencer marketing dan konten visual kuat. Yang ketiga Sejuta Cita, konten informatif dan pelibatan komunitas. Nah, jadi kesimpulan dari manajemen sosial media adalah memerlukan perencanaan, strategi, dan evaluasi. Nah, yang kedua, gunakan kombinasi kreativitas, alat bantu, dan analisis untuk hasil maksimal. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.